Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang Ihya'us Sunan Al-Mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan dan diabaikan. Kita sampai pembahasan tentang Al-Ityan bi khutbah qabla al-khidbah. Dianjurkan kepada seseorang yang pengen melakukan khidbah, itu lamaran, atau meminta seorang perempuan untuk dinikahi, untuk dijadikan istri, dia melakukan khutbah ketika waktu lamaran tadi. Tentunya dari pihak laki-laki mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan khutbah. Ini bukan khutbah nikah, tapi khutbah pengen meminang seorang perempuan. Dan al-ijabah, dan juga disunatkan juga ada jawaban dari pihak perempuan setelah memuji dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menentukan jawabannya, apa itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Apakah lamarannya diterima ataupun dia menolak lamaran dari laki-laki tersebut. Karena dalam hadis Nabi, la yakhtub ahadukum khidbata akhihi. Janganlah seorang melamar atas lamaran dari saudaranya. Selama perempuan tadi ada yang meminang, ada yang melamar, dan kita belum tahu ada kepastian apakah ditolak ataupun diterima, maka jangan kita masuk kepada pihak keluarga perempuan tadi. Sehingga ada kejelasan dari keluarganya apakah lamarannya ditolak ataupun diterima. Seandainya lamarannya ditolak, masih ada kesempatan untuk orang kedua ini untuk melamar perempuan tersebut. Ada harapan untuk menikah dengan orang tersebut, tentunya setelah melakukan lamaran atau meminang wanita tersebut. Dan juga dalam khidbah atau lamaran tadi sangat penting. Karena dalam khutbah atau khidbah ini dianjurkan untuk, dan jangan dia melamar atau mendatangi pihak perempuan, atau untuk menadhar, untuk melihat calon istri, kecuali apa? Didampingi oleh mahramnya. Dan juga ada 90% lamaran kita ini diterima. Ya. Maka kalau tidak, apalagi lamaran kita ditolak, jangan sampai melihat perempuan yang sudah kita lamar. Agar kita tidak kecewa dengan perempuan atau calon istri yang akan menjadi pilihan kita, sehingga di kemudian hari tidak ada penyesalan. Begitu juga dari pihak perempuan, dia juga harus mengetahui siapa calon suaminya. Yang perempuan juga harus tahu siapa calon suaminya. Itulah agama. Agar hubungan antara kedua calon suami istri menjadi langgeng, dan dijadikan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka agama mengatur semuanya. Dari sejak perempuan tadi dipinang ataupun dilamar, sampai pernikahan, sampai berkeluarga, agama Islam mengatur keseluruhannya, tidak lain dan tidak untuk tujuan lain, kecuali tujuannya agar mereka semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan menjadikan keluarga yang harmonis. Wa qiyadatul a'ma wa i'anatuhu fit thariq. Dan tidak kalah pentingnya, ada salah satu sunnah yang penting, suatu amalan yang baik,
yaitu menuntun ketika melihat seorang buta yang nggak bisa melihat atau pandangannya rabun, ya, dan dia perlu membutuhkan bantuan, kita tuntun dia. Kita, apalagi dia pengen menyeberang satu jalan, maka kita tuntun dia agar terselamatkan dari kendaraan yang mau lewat. Jangan sebaliknya, ada orang buta, ya kita sesatkan dia sehingga dia apa? Tidak sampai kepada tujuannya, nggak sampai kepada tempat yang dia inginkan. Ini juga termasuk suatu amal soleh, amal kebaikan yang mana zaman sekarang jarang kita lihat. Banyak apa? Seorang anak mau menuntun orang yang buta. Seorang pemuda yang mau menuntun orang yang buta. Kadang orang-orang yang cacat tadi apa? Diejek, diolok-olok, dihina. Ya, ya. Jangan sampai yang kita khawatirkan Allah membalikkan kenikmatan yang ada pada diri kita dan memberikan cacat tadi pada orang yang menghina dan yang mengejek. Ya na'udzubillah. Maka meskipun kita melihat orang yang cacat, kita melihat orang yang buta, fisiknya tidak sempurna, ya, jangan sampai dari lesan kita ini ada perasaan menghina, mengolok-mengolok mereka. Ya, karena semua yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia cacat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun dalam hadis yang lain dianjurkan kita membaca doa alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu wa faddalani ala kasirin min khalqika tafdidah. Ini doa dibaca ketika kita melihat orang cacat, orang yang fisiknya kurang sempurna. Tapi kita bacanya nggak usah keras-keras, nggak usah kenceng-kenceng. Khawatir tersakiti hati mereka. Alhamdulillah alladzi afani mimmabtalahu wa faddalani ala kasirin min khalqika tafdilah. Ini doa ketika kita melihat orang yang cacat, orang yang kurang sempurna. Tapi berapa banyak orang yang secara fisik dia cacat, secara fisik dia kurang sempurna, tapi memiliki kelebihan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dalam bacaan Al-Qur'annya, dalam sosialnya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan mereka. Jangan sekali-kali kita mengucilkan mereka. Karena kita tidak tahu amalan ibadah apa yang mereka miliki, sehingga lebih mulia dari kita nantinya di hari kiamat. Dan di antara tidak kalah pentingnya, yaitu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daj'ah khafifah baina rak'atil fajri was salatis subhi. Berbaring sebentar antara salat sunnah qobliyah subuh dan salat sunnah subuh. Ini sangat besar pahala sunat qobliyah subuh. Rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya daripada dunia dan seisinya. Sungguh sangat sayang sekali ya, bagi orang yang mau sholat subuh tapi dia nggak sempat mengerjakan sholat qobliyah subuh. Sholat rok'atani qobla subhi, yaitu 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh. Jadi kita sempatkan setiap harinya melakukan sholat, ya, melakukan sholat sunnah. Dan anjuran para ulama, rakaat pertama membaca Alam Nasrah dan rakaat kedua membaca surat Alam Tarah. Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Orang yang membaca surat Alam Nasrah dan Alam Tarah pada sholat sunnah qabla subuh,
maka dia akan terselamatkan dari penyakit. Atau membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ataupun surat-surat yang lainnya. Di antara amalan ulama sebelum subuh yang dianjurkan oleh Nabi, kita membaca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta 40 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah kita baca 100 kali, dan membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali. Setelah itu kita berdoa dengan doa ul fajar, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab Al-Aurat, kitab Mukhtasar Dalilul Muslim. Di halaman pertama ada doa namanya doa ul fajar. Ya. Ini mari kita sempatkan, kita pergunakan waktu-waktu kita dalam keseharian kita, mengamalkan dan melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita langgengkan dan istiqomahkan, al-muhafadhah alal ad'iyah al-waridah inda dukhulil bait wal khuruj minhu wa ghairu dzalik, yaitu menjaga doa-doa yang warid dari Nabi, yang datang dari Nabi ketika seseorang masuk rumah, keluar rumah, dan doa-doa yang lain, doa ketika makan, doa ketika minum, mau masuk mandi, keluar kamar mandi, mau masuk masjid atau keluar masjid. Di antara yang dianjurkan oleh ulama, Anil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika seorang masuk rumah dia membaca assalamu alaina min rabbina tahiyatan min idillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan yang kedua dia membaca ayatul kursi, dan yang ketiga dia membaca surat Al-Ikhlas. Dianjurkan oleh Nabi ketika seseorang tadi memasuki rumah. Dan ketika dia mau keluar rumah, dia membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita, dan sepantasnya seharusnya kita mengajarkan anak-anak kita supaya dia berdoa selalu. Jangan sampai anak kita tidak tahu doa masuk rumah, nggak tahu doa ketika keluar rumah, tidak hafal doa ketika masuk masjid, dia nggak hafal doa ketika keluar dari masjid, dan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari bala, diselamatkan dari bencana, karena doa yang kita baca setiap harinya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita mengalami dan mendapatkan suatu musibah, suatu cobaan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan qira'a istirja, yaitu mengembalikan kepada Allah taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni, ya Allah berilah pahala dalam musibahku dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Ada suatu keistimewaan dalam satu hadis Nabi, keutamaan seseorang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika dia tertimpa musibah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidaklah seorang hamba yang tertimpa suatu musibah
tertimpa suatu bala, terkena suatu penyakit, terkena suatu yang tidak menyenangkan, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku dan berilah ganti atas apa yang telah menimpa diriku. Illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlafahu khairan minha. Kecuali Allah Ta'ala akan memberikan pahala atas musibahnya dan memberikan ganti musibah yang telah mengalami dirinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, dan kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah apapun, baik kita mengalami kesakitan atau mengalami kecelakaan atau mengalami sesuatu yang tidak kita senangi, kita dikuatkan iman kita. Kita diberi keteguhan dan kesabaran seraya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kuat menghadapi musibah tersebut. Dan jangan sampai sekali-kali kita memohon musibah kepada Allah taala. Oh, kuat aku kalau musibah seperti ini. Kuat aku kalau menghadapi musibah seperti ini. Yang kita khawatirkan kita nggak kuat menghadapi musibah tersebut dan na'udzubillah keluar dari agama Islam. Ini yang kita selalu minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan kekuatan iman kita, dikuatkan Islam kita, dikuatkan menghadapi musibah apapun, baik musibah tadi menimpa diri kita atau menimpa keluarga kita, menimpa anak-anak kita. Kita selalu banyak kembali kepada Allah Ta'ala, mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala pengen mengetahui kesabaran kita, pengen mengetahui keimanan kita, pengen mengetahui kadar keimanan yang kita miliki. Mari kita semuanya mudah-mudahan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang barakah, kita dijadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun akhirat nanti. Kita tutup kajian pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.